Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita siapkan pendengaran dan hati untuk firman Tuhan. Saya percaya saat kita dengar firman Tuhan, Dia memampukan kita untuk mengatasi pencobaan-pencobaan yang sedang kita alami. Bahkan mujizat akan kita alami saat ini juga. Judul firman Tuhan hanya pencobaan-pencobaan biasa. Paulus di dalam suratnya 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Paulus sangat mengerti Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada jemaat Efesus pasal 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya mengajak kita merenungkan kisah penyembuhan di kolam Bethesda. Yohanes pasal 5 ayat 1-9. Secara akal sehat orang lumpuh ini mustahil dapat disembuhkan. Tapi bagi Allah di dalam Tuhan Yesus, orang lumpuh ini dapat disembuhkan. Sebab bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kuncinya hanya percaya, melakukan atau bertindak dengan iman sesuai firman Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 1-9 judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 5 di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya. Ayat 6 ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat 9 bagian A. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ayat 5 kita baca di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit lumpuh. 38 tahun sakit lumpuh. Sungguh waktu yang terlalu lama sakit, menunggu dan berharap ada orang yang mau mengangkatnya masuk ke dalam kolam pada saat malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air kolam itu. Tapi apa daya, tidak ada seorang pun yang mau menolong orang lumpuh ini. Bagi manusia, ini waktu yang terlalu lama dia sakit lumpuh dan menunggu orang lain mau menolong dia. Bagi Tuhan Yesus ini waktu dan kesempatan menunjukkan kasih dan kuasanya bagi orang lumpuh ini. Ayat 6 kita baca ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, maukah engkau sembuh?
Yesus melihat orang itu. Dan Yesus tahu bahwa orang lumpuh ini sudah lama dalam keadaannya. Yaitu 38 tahun sakit lumpuh. Dan menunggu untuk dapat disembuhkan. Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Kita melihat sangat jelas perhatian dan belas kasihan Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang lumpuh ini. Bagi Yesus, waktu tidak masalah. Berapa lama pun Tuhan Yesus dapat melakukannya dan mau menyembuhkan orang lumpuh ini. Puji Tuhan. Ayat 7 kita baca, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yesus tidak mau tahu alasan apapun dari orang lumpuh ini. Ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat Yesus mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, saya yakin pada saat Yesus berkata-kata dalam ayat 8, kata Yesus kepadanya bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu orang lumpuh selama 38 tahun, dia langsung disembuhkan oleh perkataan Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi. Haleluya. Ada kuasa dalam perkataan Yesus. Kita baca ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Luar biasa. Yesus mengatakan pada saat itu terjadi mujizat kesembuhan. Amin. Puji Tuhan. Kesimpulan, bagi Tuhan Yesus waktu tidak jadi masalah. Berapa lama pun Yesus dapat melakukan atau mau menyembuhkan. Asal kita percaya dan bertindak dengan iman sesuai firman Tuhan, maka pasti terjadi seperti iman yang ada pada kita masing-masing yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih buat firman-Mu yang memberi kami pengharapan bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau dapat melakukan dan mau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, masalah rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami. Engkau sanggup menolong kami. Itulah sebabnya kami mohon semuanya ini. Dan kami minta dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya